Oke, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Atep, tutor kimia dari Akademia Les Privat Bandung. Di sini saya akan jelaskan tentang bahasan yang cukup menarik di dalam kimia kelas 11, yaitu termokimia. Oke, simak penjelasannya berikut ini ya. Termokimia dari katanya saja itu termo. Itu kan kita tahu ya. Termo itu dia dari kata temperatur ya atau uh, sebuah yang namanya suhu. Oke. Berarti kita dapat identikan termo itu lebih ke arah panas ya atau suhu. Kimia itu lebih ke arah yang namanya reaksi. Maka dapat didefinisikan termokimia itu merupakan cabang dari ilmu kimia ya. Cabang ilmu kimia yang membahas ya keterlibatan paralel, keterlibatan suhu ya, langsung aja deh, dalam reaksi. Oke, gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya, para ilmuwan sendiri di dunia ini kan tahu ya banyak sekali benda-benda subjek, ya, bahkan bermiliar-miliaran yang perlu kita ketahui gitu ya. Perlu nggak sih? Tapi ilmuwan sendiri dia menganggap bahwasannya kita coba sederhanakan menjadi dua istilah yang dikenal dengan ya, pertama itu ada yang namanya sistem, yang kedua itu ada yang namanya dengan lingkungan. Oke. Apa yang kita lihat sebagai pusat perhatian kita, pusat yang kita amati gitu ya, itu dinamakan dengan sistem. Dan segala sesuatu di luar dari sistem itu disebut dengan lingkungan. Oke, nah, sistem lingkungan ini dia tidak berdiri sendiri masing-masing ya. Mereka saling pengaruhi. Kita kenal di alam ini ada namanya transfer energi gitu ya. Maka baik sistem maupun lingkungan dia mengalami transfer energi, baik itu melepas atau dia menerima energi itu sendiri. Oke. Nah, kita tahu bahwasannya oke lah kita anggap sistem ya, atau setiap benda di alam ini dia memiliki yang namanya energi. Oke. Yang dikenal dengan energi apa nih? Energi dalam. Kita lambangnya itu adalah lambangnya adalah U ya. Oke. Nah, energi dalam ini merupakan sebuah energi yang tidak dapat kita tentukan, ya, nggak dapat tentukan. Namun kita dapat menentukan hanya perubahannya saja, karena energi dalam itu merupakan sebuah fungsi keadaan. Ya, nah, seperti itu. Tadi fungsi keadaan itu merupakan apa? Fungsi di mana hanya dipengaruhi oleh apa tuh? Hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhirnya saja. Maka dari sini yang kita dapat tentukan ialah perubahannya. Oke. Perubahan itu lambang atau simbolnya itu delta. Oke. Ya. Ini kadang ada yang pakai U, ada yang pakai E ya gitu, seperti itu ya. Boleh bebas. Oke. Nah, dalam energi dalam itu ya dipengaruhi oleh dua besaran. Yang pertama ada kalor, lambangnya itu adalah Q. Yang kedua ada namanya usaha, lambangnya itu adalah
W. Dari sini dapat dibuat sebuah rumus delta U adalah Q plus W. Nah, rumus ini yang harus kalian lihat. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat namanya penurunan rumusnya dari energi dalam sendiri. Oke, ya. Terus lagi sekarang energi dalam itu, perubahannya itu adalah rumusnya Q plus W, di mana W itu apa di fisika? W itu adalah min P delta V. Oke. Nah, sebuah reaksi kimia ya, itu dapat berlangsung dengan banyak kondisi. Nah, sekarang kita buat dua kondisi yang simpel ya. Pertama pada kondisi volume tetap. Ketika volume tetap, maka perubahan volumenya itu adalah 0. Ya. Kita cek, kita cari perubahan energi dalam reaksi kimia pada volume tetap. Oke ya. Nah, perubahan energi dalam itu sama dengan Q plus W, di mana W-nya kita akan masukkan ke sini ya. Jadinya delta U sama dengan Q plus min P delta V. Nah, karena delta V ini adalah 0, oke, maka harga delta U itu adalah Q. Berarti kita dapat menentukan perubahan energi dalam itu dari besarnya kalor yang terlibat. Oke? Kalau dia volume tetap. Ya. Namun reaksi yang terjadi pada volume tetap ini sedikit ya. Yang banyak itu ialah dalam kondisi tekanan tetap. Tekanan itu lambangnya apa? P ya. Maka delta P-nya itu sama dengan 0. Ya. Kita tahu tadi delta U itu sama dengan Q plus W, di mana W itu merupakan min P delta V. Karena delta V-nya tidak sama dengan 0 ya, maka harga delta U-nya tidak lagi sama dengan Q. Maka muncullah yang namanya besaran baru yaitu entalpi. Entalpi lambangnya itu adalah H, rumusnya itu adalah U plus P kali V. Entalpi sendiri ya, itu merupakan fungsi keadaan. Sama kayak energi dalam. Maka yang dapat tentukan itu bukan harganya, melainkan perubahannya. Kita turunkan ya. Jadinya kita buat delta. Jadi delta H sama dengan delta U ditambah. Nah, karena ini dua variabel P dan V, maka dibuat deltanya juga dua kali. Pertama P delta V, yang kedua V delta P. Ya. Nah, delta P-nya itu 0, maka harga ini akan sama dengan 0. Lalu kita masukkan delta U-nya. Delta U tadi apa nih reaksi? Nah, delta U-nya itu kan ini ya. Kita masukkan ini ke sini. Oke. Jadilah Q min P delta V ditambah P delta V. Maka sama dengan Q. Dari sini dapat dinyatakan bahwasannya perubahan entalpi itu akan sama dengan besaran kalornya. Pada apa? Pada saat tekanan tetap. Jadi, apa itu perbedaan antara energi dalam dengan entalpi? Dari segi apa nih? Dari segi kalor. Oke ya? Nah, seperti itu. Itu pertanyaan. Oke ya, delta ini delta U ya. Perubahannya ya, karena ini delta H. Tadi kalau dia itu Q itu akan sama dengan perubahan delta U ketika apa? Ketika volume tetap. Oke. Tapi ketika delta Q sama dengan delta H itu pada tekanan tetap. Jadi apa itu entalpi?
Oke. Yaitu besarnya kalor yang terlibat ya dalam reaksi pada keadaan tekanan tetap. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kalian perlu mengingatkan istilah penting ya. Yang pertama ada fungsi keadaan, sistem, lingkungan ya, energi dalam, dan entalpi ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut nanti bahas tentang entalpi itu seperti apa, kita akan bahas selanjutnya. Oke, terima kasih banyak.